Pada suatu masa di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Dia dikenal di kalangan pemuda desanya sebagai sosok pemberani dan cerdik. Selain itu, Raka punya bakat memimpin dan selalu bisa membuat situasi sulit terasa lebih ringan dengan selera humornya yang tak pernah gagal. Suatu hari, Raka mengajak temannya untuk menjelajahi hutan di dekat desa mereka. Mereka berniat mencari sumber air yang baru, tapi siapa sangka petualangan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mendebarkan. Ketika mereka memasuki bagian terdalam hutan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari balik semak-semak. Seketika, seekor gorila besar muncul di hadapan mereka. Matanya menatap tajam ke arah Raka dan kelompoknya. Ini bukan monyet biasa, kawan-kawan. Raka berbisik dengan nada bercanda. Meski dia tahu situasinya genting, teman-temannya terlihat gemetar. Sudah bersiap kabur, tapi Raka menahan mereka dengan isyarat tangan. Tenang, kita nggak bisa lari lebih cepat dari dia. Kalau lari, kita cuma jadi makan siang cepat saji. Raka mendekat pelan-pelan ke arah gorila, membuat teman-temannya semakin khawatir. Apa yang kamu lakukan, Rak? Salah satu temannya berbisik panik. Raka malah tersenyum dan mengangkat tangannya, seolah menyapa sang gorila. Hei, kamu suka pisang? Sayang kami nggak bawa. Sambil tertawa kecil, dia mengeluarkan buah apel dari tasnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Maaf ya, hari ini menunya cuma apel. Mau coba? Sang gorila memperhatikan Raka dengan tatapan bingung, seolah tidak percaya ada manusia yang berani menawarkan apel di situasi seperti itu. Teman-temannya semakin tegang, tapi Raka melanjutkan aksinya dengan lebih nekat. Jadi begini, kamu pasti lelah kan? Kalau aku jadi kamu, aku juga malas ngejar-ngejar manusia. Tenang saja, kami di sini cuma numpang lewat. Kalau kamu biarkan kami lewat, aku janji enggak akan cerita ke siapa-siapa soal betapa besarnya kamu. Entah karena pendekatan Raka yang konyol atau karena sang gorila merasa tak terancam, perlahan-lahan binatang itu mundur, lalu berbalik masuk kembali ke semak-semak. Teman-temannya tertegun, sulit mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Begitu gorila itu benar-benar hilang dari pandangan, Raka berbalik dengan senyum lebar. Lihat, kadang negosiasi dengan hewan liar itu lebih mudah daripada negosiasi sama ketua desa waktu minta izin pergi ke hutan. Semua tertawa, rasa tegang seketika hilang. Mereka tak hanya selamat dari ancaman gorila, tapi juga mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan. Sepulangnya mereka ke desa, cerita keberanian Raka menyebar dengan cepat. Namun, yang paling sering diceritakan adalah bagaimana Raka menghadapi gorila dengan cara yang tidak biasa, dengan lelucon dan ketenangan. Meskipun begitu, mereka tetap menghormati Raka sebagai pemimpin yang cerdas dan tak kenal takut. Raka telah menunjukkan bahwa di balik sikap bercandanya, dia tahu bagaimana mengambil keputusan yang tepat dan menjaga kelompoknya tetap aman, bahkan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Cerita tentang gorila yang segan dengan Raka menjadi bahan candaan, tapi juga inspirasi bagi banyak orang.